Dunia pernah digemparkan dengan penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak-anak pada tahun 2022 silam. Penyakit ini diduga telah masuk ke Indonesia setelah 3 anak dilaporkan meninggal dunia di RSCM Jakarta akibat terinfeksi penyakit misterius ini. Pasien anak yang meninggal tersebut berumur 2, 8, dan 11 tahun. Tim dari Kementerian Kesehatan FKUI dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, langsung bergerak cepat melakukan investigasi melalui pemeriksaan panel virus lengkap dan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari penyakit ini agar penyebarannya tidak sampai berlanjut. Apa itu penyakit hepatitis dan bagaimana tahapan peradangannya? Hepatitis merupakan kondisi peradangan hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus, paling sering hepatitis A, B, C, bakteri, parasit, bahan kimia, penyalahgunaan obat, pengobatan tertentu, dan gangguan kekebalan tubuh. Peradangan hati yang terjadi akibat hal tersebut bisa menyebabkan luka yang merusak fungsi hati secara akut, kurang dari 6 bulan maupun kronis lebih dari 6 bulan. Seperti apa tahapan peradangannya? Organ hati atau liver yang mengalami peradangan kemudian berkembang jadi mengalami fibrosis. Bila tidak segera ditangani maka akan berlanjut menjadi sirosis dan pada tahap akhir bisa menjadi tumor atau karsinoma. Pada tahap peradangan fungsi hati sudah mulai berkurang ditandai dengan meningkatnya kadar enzim hati yang dapat dilihat melalui pemeriksaan SGOT atau SGPT. Bila sudah meningkat 10 kali lipat dari normal yaitu lebih dari 500 satuan per liter, peradangan digolongkan kategori berat atau severe. Bagaimana dengan kondisi gagal hati atau fulmina? Kondisi ini terjadi apabila pada pemeriksaan INR, International Normalise Ratio, terjadi peningkatan lebih dari 1,5 kali dengan sertai adanya ensefalopati, kerusakan atau malfungsi otak. Gejala hepatitis. Penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala sampai beberapa minggu atau telah terjadi gangguan fungsi hati. Pada penderita hepatitis akibat infeksi virus, gejala akan muncul setelah masa inkubasi, yakni sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Gejala pada kasus hepatitis bisa bervariasi dari yang ringan hingga parah seperti linglung, kejang, tremor, sulit menelan, hilang ingatan, sulit fokus dan konsentrasi, mudah mengantuk, mata bergerak tidak terkendali, dan bila sudah semakin parah dapat terjadi kondisi koma. Apabila ditemukan kondisi fulminal atau gagal hati, maka dilakukan penyuntikan vitamin K untuk menyingkirkannya akibat defisiensi vitamin K. Penyuntikan vitamin K juga dilakukan saat terjadi peningkatan INR lebih dari 2 kali tanpa disertai adanya ensefalopati. Adapun gejala umum lainnya adalah mual dan muntah, mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, sklera atau kulit menjadi kuning, dan penurunan berat badan. Penyebab hepatitis misterius pada anak kini masih terus diselidiki. Di Inggris, 163 kasus hepatitis akut misterius kini telah diidentifikasi dan 11 anak telah menerima transplantasi hati. Kasus semacam ini pun telah terdeteksi di 20 negara di seluruh dunia dengan hampir 300 anak terkena dampak penyebarannya. Hingga saat ini, para ilmuwan menduga penyebab yang paling mungkin dari hepatitis akut ini adalah penyebaran adenovirus, yaitu keluarga virus yang memiliki inang vertebrata dan termasuk golongan virus DNA famili Adenoviridae. Virus ini berbentuk ikosahedral dengan diameter virion 70 hingga 100 nanometer dan genom 36,38. Sampel analisis tergenetik dari beberapa anak menyatakan adanya temuan jenis virus yang disebut AAV2, tetapi biasanya juga jenis virus ini tidak menyebabkan penyakit. Hingga kini, para ilmuwan masih meneliti jenis adenovirus tipe F41. Penyebaran dan penularan hepatitis akut ini dimungkinkan terjadi melalui fekal oral, seperti makanan atau minuman terkontaminasi yang dikonsumsi penderita. Untuk diagnosis hepatitis perlu dilakukan tanya jawab tentang gejala dan riwayat kesehatan pasien atau anamnesis. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik akan diperhatikan apakah ada perubahan warna di bagian putih pada bola mata atau sklera dan menekan perut bagian kanan atas. Setelah itu, untuk memastikan diagnosis akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut meliputi tes fungsi hati, tes antibodi virus hepatitis, USG perut, biopsi hati, pemeriksaan faktor koagulasi seperti PT atau INR dan APTT. Tes PCR untuk mendeteksi virus non-hepatitis. Penanganan dan pengobatan hepatitis misterius pada anak. Penyebab yang belum jelas membuat pengobatan hepatitis misterius ini masih belum dapat dilakukan secara pasti. Pada tahap awal biasanya dilakukan observasi ketat terhadap gejala-gejala yang muncul.
Bila didapatkan gejala mual, muntah, dan diare, akan diberikan oralit untuk mencegah dehidrasi. Bila gejala bertambah buruk, maka sebaiknya dibawa ke layanan kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Prognosis pada penyakit hepatitis misterius ini tergantung seberapa cepat pasien mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Bila sudah ditemukan gejala yang berat, biasanya dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri, transplantasi hati belum dapat dilakukan pada kasus gagal hati akut. Dalam hal penanganan hepatitis misterius, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Waspada gejala awal hepatitis akut yang biasanya menyerang saluran pencernaan dan diikuti dengan demam ringan. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit agar langsung mendapatkan penanganan yang tepat sebelum timbul gejala lanjutan seperti kulit dan mata menguning hingga hilang kesadaran. Larikan ke ICU jika kesadaran semakin menurun dan kondisi semakin memburuk. Bagaimana cara menghindari penularan hepatitis misterius? Selain melakukan deteksi dini, Anda juga dapat menghindari penularan hepatitis misterius pada anak dengan langkah-langkah berikut. Cuci tangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan kuman atau virus penyebab hepatitis. Tangan seringkali menjadi sarana transportasi berbagai kuman penyakit. Melalui tangan, kuman bisa berpindah ke mata, hidung, mulut. Maka dari itu penting untuk mencuci tangan sesering mungkin, misalnya setelah dari toilet dan sehabis memegang benda asing di tempat umum. Minum air bersih dan matang. Umumnya virus penyebab hepatitis E ditemukan pada air yang terkontaminasi. Untuk itu, pastikan Anda mengkonsumsi air matang atau air sudah dimasak sampai mendidih sehingga kuman dalam air mati. Dengan begitu, air pun jadi aman dikonsumsi. Konsumsi makanan yang bersih dan matang. Virus hepatitis A kebanyakan ditularkan lewat mulut saat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi virus. Orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi akan rentan tertular. Oleh karena itu, pastikan makanan yang akan dikonsumsi dalam keadaan bersih dan matang seutuhnya. Membuang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya. Langkah ini dilakukan demi menjaga agar lingkungan tidak tercemar feses dan urin. Beberapa virus penyebab hepatitis menular lewat kontak dengan feses dan urin orang. Menggunakan alat makan. Sebaiknya alat makan anak dipisahkan dari orang dewasa. Virus penyebab hepatitis bisa menular lewat mulut di mana orang yang terinfeksi lupa mencuci tangan setelah dari toilet lalu makan menggunakan alat makan orang lain.